Di lereng timur Gunung Kawi yang diselimuti kabut pagi, tanah subur bernama Tumapel mulai bersuara, membisikkan takdir yang belum tertulis. Di sanalah seorang pemuda biasa bernama Ken Arok, seorang abdi yang jiwanya dipenuhi bara, menyalakan api ambisi yang kelak akan menembus garis keturunan dan takdir para penguasa. Ia, yang lahir dari rahim rakyat jelata, menatap langit dengan pandangan yang melampaui nasibnya. Melihat bayangan kekuasaan di balik singgasana Aku Tunggul Ametung. Kisah ini bukanlah sekadar cerita tentang perebutan kekuasaan, melainkan awal dari sebuah epik agung yang akan mengubah peta Nusantara selamanya. Di bawah naungan Hyang Widi, benih Singhasari ditanam dalam diam, disirami oleh hasrat dan darah, menanti waktu yang tepat untuk tumbuh menjadi pohon kekuasaan yang menjulang tinggi, menaungi seluruh Dwi Pantara. Dengan keris pusaka buatan Empu Gandring yang diselimuti kutukan, sejarah baru terukir di atas darah yang tertumpah. Malam itu, Istana Tumapel yang hening menjadi saksi bisu ketika Ken Arok menuntaskan rencananya. Tunggul Ametung, sang Aku yang berkuasa, tumbang oleh tikaman senjata yang sumasima lahir dari ambisi dan angkara. Kematiannya bukan sekadar akhir bagi seorang penguasa, melainkan penanda kelahiran sebuah dinasti baru yang perkasa. Ken Arok kemudian menduduki singgasana, mempersunting Ken Dedes yang jelita, dan memproklamasikan berdirinya Kerajaan Singhasari. Dari tragedi dan pengkhianatan itulah, api Singhasari mulai menyala terang. Cahayanya memancar dari jantung Jawa Timur, menandai dimulainya babak baru dalam peradaban Nusantara yang agung. Namun, bayang-bayang kutukan keris Empu Gandring tidak pernah benar-benar sirna. Ia merayap di lorong-lorong istana yang dingin, membisikkan dendam dari masa lalu ke telinga para pewaris tahta. Anusapati, putra Ken Dedes dari Tunggul Ametung, tumbuh dewasa dalam bayangan gelap kematian ayahnya. Ia mengetahui bahwa tahta yang diduduki Ken Arok dibangun di atas pengkhianatan. Api balas dendam pun berkobar di dalam hatinya. Dalam satu kesempatan, Anusapati berhasil merebut kembali haknya melalui tikaman keris yang sama, menuntaskan lingkar pertama kutukan Gandring. Tahta berpindah tangan melalui pertumpahan darah, dan siklus kekerasan terus berlanjut. Istana Singhasari, yang seharusnya menjadi pusat kemakmuran, kini menjadi panggung bagi tragedi keluarga di mana darah dibalas dengan darah. Di tengah gejolak dinasti yang berdarah, muncullah secercah harapan di bawah pemerintahan Raja Wisnuwardana. Ia naik takhta dengan kebijaksanaan, berusaha memadamkan api dendam yang telah membakar leluhurnya. Di bawah kepemimpinannya yang arif, kerajaan kembali menemukan ketenangan. Dataran subur di sepanjang aliran sungai Brantas kembali digarap, menghasilkan panen melimpah yang menyejahterakan rakyat. Candi-candi megah didirikan sebagai tanda bakti dan pusat peribadatan, di mana relief dan candra sengkala dipahat dengan teliti di atas batu, merekam jejak kejayaan zaman. Hukum ditegakkan dengan adil, memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Singhasari di era Wisnuwardana adalah potret sebuah kerajaan yang makmur, di mana seni, budaya, dan spiritualitas berkembang pesat di bawah naungan seorang raja yang damai. Setelah masa tenang di bawah Wisnuwardana, tahta Singhasari diwariskan kepada putranya, Kertanegara. Ia adalah seorang visioner, seorang raja yang tidak puas hanya dengan kemakmuran di tanah Jawa. Pandangannya jauh melintasi lautan, memimpikan sebuah Nusantara yang bersatu di bawah satu panji kebesaran. Dengan keberanian yang luar biasa, Kertanegara meluncurkan ekspedisi Pamalayu, sebuah misi diplomatik dan militer yang ambisius untuk menjalin aliansi dengan karujan-karujan di Sumatera, khususnya Melayu Dharmasraya. Tujuannya jelas, membangun benteng pertahanan bersama untuk membendung pengaruh kekaisaran Mongol dari utara. Di bawah kepemimpinannya, Panji-Panji Singhasari berkibar megah dari Jawa hingga Sumatera, menyatukan Nusa dalam sebuah gagasan besar yang kelak menjadi fondasi bagi Imperium Majapahit. Namun, ketika pandangan Kertanegara tertuju jauh ke seberang lautan, musuh justru muncul dari balik selimut kabut di halaman belakangnya sendiri. Jayakatwang, penguasa Kediri dan keturunan dari kerajaan yang pernah ditaklukkan oleh Ken Arok, melihat peluang dalam kesibukan Singhasari. Dengan dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi, ia mengumpulkan pasukan secara rahasia, menanti saat yang tepat untuk membalaskan kekalahan leluhurnya. Ketika sebagian besar kekuatan militer Singhasari dikirim dalam ekspedisi Pamalayu,
Jayakatwang melancarkan serangan kilat dari dua arah. Ibu kota diserang secara tiba-tiba, membuat istana yang megah menjadi ladang pertempuran. Singhasari, yang tengah berada di puncak kejayaannya, kini dilanda badai pengkhianatan dari dalam dan serangan mematikan dari luar. Di tengah kepungan pasukan Kediri, Kertanegara, sang raja pemersatu, gugur bersama para pembesar istana dalam sebuah upacara ritual suci. Asap dupa bercampur dengan debu pertempuran, menandai runtuhnya sebuah kerajaan besar. Namun, api Singhasari tidak sepenuhnya padam. Abu dari kejayaan yang terbakar itu menyala kembali di dalam hati Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang berhasil meloloskan diri dari maut. Dengan kecerdikan dan sisa-sisa pengikutnya yang setia, ia menyusun siasat di tengah puing-puing kekalahan. Dari reruntuhan Singhasari yang berduka, dari pengkhianatan dan kehancuran, lahirlah sebuah kekuatan baru yang lebih besar. Benih Majapahit ditanam di atas tanah Tarik, disirami oleh semangat untuk meneruskan siti-sita Kertanegara. Inilah akhir dari satu babak, sekaligus awal dari sebuah legenda yang lebih agung, lahirnya Majapahit, sang penerus mahkota kejayaan Nusantara.